Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Fi Eko Nugroho, MPM 5021171 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan serta perubahan kurikulum di Indonesia. Pada pembahasan pertama, kalian harus tahu alasan serta tujuan dari perubahan kurikulum. Kurikulum sendiri merupakan suatu pedoman dalam pembelajaran, di mana kurikulum menentukan isi, materi, metode, serta jalannya suatu proses pembelajaran. Kenapa sih kurikulum itu harus dirubah? Alasannya itu karena agar relevansi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah teman-teman, adapun tujuan dilakukannya perubahan dalam kurikulum, yaitu 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Perlu teman-teman ketahui, kurikulum kita pada negara Indonesia ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan pada negara kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan perbedaan kurikulum dalam setiap perubahannya. Nah, setiap kurikulum itu mempunyai perbedaan dan keunggulannya masing-masing. Kurikulum 1947. Kurikulum pertama yang dikenal dengan sebutan Rencana Belajar, yang menjadikan kurikulum pertama bangsa Indonesia, di mana dalam kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter di Indonesia yang merdeka, mengingat pada saat itu negara Indonesia baru saja mengalami kemerdekaan dari para penjajah. Jadi pentingnya saat itu untuk menekankan karakter dan jiwa semangat kemerdekaan bangsa. Selanjutnya, setelah kurikulum 1947, maka datanglah kurikulum 1952. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum 1947, yang dimana kurikulum ini dikenal dengan nama Rencana Belajar Terurai, merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Ya, ini ciri dan isinya masih sama. Dan kurikulum 1947 yakni masih bersifat kontekstual dan faktual. Nah, pada tahun 1964 kita mengalami perubahan pada kurikulum 1964, yaitu konsep pembelajaran yang dikenal dengan istilah Pancawardhana. Selanjutnya masuk pada kurikulum 1968. Pada kurikulum ini lebih bersifat teoritis. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1975. Berbeda dengan kurikulum 1968. Kurikulum 1975 hadir dengan prinsip, metode, materi, serta tujuan pengajaran dalam bentuk prosedur, pengembangan sistem instruksional. Nah, berikutnya ada kurikulum 1984. Kurikulum ini hadir karena kurikulum lama sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman saat itu. Nah, berbeda dengan kurikulum 1984 tadi, kurikulum 1994, yaitu pada kurikulum ini adanya sistem catur wulan yang membagi 1 tahun pelajaran menjadi 3 tahap. Nah, selanjutnya kurikulum 2004. Pada kurikulum 2004 ini, ciri khasnya adalah
pada kurikulum tidak mempersoalkan proses belajar, karena proses belajar merupakan wilayah otoritas guru. Yang penting pada tingkatan tertentu peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya ada kurikulum 2006 yang lebih kita kenal dengan istilah KTSP. Nah, pada kurikulum ini memiliki ciri khas, yaitu lebih mengedepankan aspek kognitif dan pengetahuan pada peserta didik. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kurikulum ini memiliki ciri khas, yaitu berbasis kompetensi yang lebih mengedepankan 3 aspek, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki ciri khas, yaitu lebih mengedepankan konsep profil belajar Pancasila, di mana pada kurikulum merdeka ini guru dan siswa lebih leluasa dalam mengekspresikan dirinya dalam dunia pendidikan. Cukup sampai di sini pembahasan pada video kita kali ini. Jika ada salah kata pada penyampaian video, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.